Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifatul Ar-Rahmah, NIM 63040200020, kelas MBS 2A. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS mata kuliah dasar-dasar pemasaran. Nomor 1. Konteks pemasaran dan fungsinya. Manajemen pemasaran adalah sebuah rangkaian proses analisis, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian suatu kegiatan pemasaran di mana tujuannya adalah untuk dapat mencapai target perusahaan secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah fungsi manajemen pemasaran. 1. Fungsi pertukaran. Fungsi ini terbagi menjadi dua fungsi utama, yaitu fungsi pembelian dan fungsi penjualan. Fungsi pembelian berarti suatu peran manajemen pemasaran berfungsi sebagai proses timbal balik dari suatu aktivitas penjualan. Sedangkan fungsi penjualan termasuk dalam suatu aktivitas untuk mempertemukan penjual dan pembeli yang bisa dilakukan secara langsung maupun melalui perantara. Kedua, fungsi fisis. Fungsi fisis pada manajemen pemasaran terfokus pada kegiatan, kegunaan waktu, lokasi, dan bentuk yang perlu dipertimbangkan pada suatu produk ketika suatu produk akan diangkut, diproses, dan disimpan sehingga sampai ke tangan konsumen. Ketiga, fungsi penyediaan sarana. Manajemen pemasaran memiliki fungsi sebagai penyediaan sarana karena akan berkaitan dengan segala kegiatan yang mampu melancarkan operasional pemasaran. Fungsi dalam penyediaan sarana mencakup segala proses pengumpulan, komunikasi, penyortiran sesuai standar dan pembayaran. Selain tiga fungsi tadi, ada juga fungsi umum manajemen pemasaran, yaitu sebagai berikut: melakukan suatu riset terhadap konsumen, melakukan distribusi suatu produk atau barang, memberikan layanan atau servis yang baik kepada pelanggan, meningkatkan dan mengembangkan suatu produk, meningkatkan suku bunga, membuat suatu kegiatan pemasaran menjadi lebih efektif dan efisien, mengevaluasi suatu strategi promosi dan distribusi, menjalin suatu komunikasi dengan konsumen, dan memenuhi suatu kebutuhan konsumen dan pasar. Soal kedua, tahapan dalam proses pemasaran. Tahapan dalam proses pemasaran menurut Philip Kotler ada beberapa, yaitu 1. Memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Konsep inti dari sebuah pemasaran adalah identifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Produk yang didesain sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan akan lebih mudah diterima dan disukai oleh para konsumen. Kedua, desain strategi pemasaran berorientasi pelanggan. Setelah tahap pertama itu, perusahaan harus mendesain strategi pemasaran yang berorientasi pada konsumen. Menurut Kotler, dalam mendesain ini, seorang pemasar dituntut membuat strategi pemasaran yang dapat menjawab minimal dua pertanyaan sebagai berikut: siapa target pasar perusahaan dan apa proporsi nilai yang akan ditawarkan kepada pelanggan. Tahapan ketiga yaitu mendesain program pemasaran terpadu atau bauran pemasaran. Program-program pemasaran tersebut merupakan serangkaian program pemasaran dalam upaya menjalankan strategi pemasaran yang telah ditentukan oleh pemasar. Program-program tersebut sering disebut sebagai marketing mix atau bauran pemasaran yang terdiri dari 7P: produk, price, place, promotion, cycle, evidence, process, and people. Tahap keempat yaitu membangun hubungan dengan pelanggan dengan menciptakan kepuasan pelanggan. Menurut Kotler, manajemen hubungan pelanggan merupakan keseluruhan proses membangun dan mempertahankan hubungan pelanggan yang menguntungkan melalui penciptaan nilai pelanggan yang super serta kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Tahap kelima dari proses pemasaran adalah
menangkap nilai dari pelanggan untuk menciptakan profit dan ekuitas pelanggan yang dapat berupa penjualan, mencari pasar, serta profit. Keberhasilan perusahaan menangkap nilai dari pelanggan merupakan output atau hasil dari strategi pemasaran yang sukses dilakukan, terutama keempat tahap proses pemasaran di atas. Soal ketiga, elemen eksternal dan internal market environment. A. Lingkungan internal makro. 1. Aspek demografi. Aspek ini berhubungan dengan kondisi penduduk dilihat dari usia, jenis kelamin, lokasi, pekerjaan, persebaran kepadatan, dan indikator-indikator lainnya. 2. Aspek ekonomi. Faktor daya beli masyarakat serta tren belanja mempengaruhi lingkungan pemasaran. Adanya inflasi, fluktuasi nilai tukar mata uang, naik turun pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan daerah. 3. Aspek sosial budaya. Value, persepsi, serta gaya hidup masyarakat merupakan aspek sosial budaya yang mempengaruhi keputusan konsumsi. 4. Aspek teknologi. Perubahan teknologi harus disikapi dengan open mind agar perusahaan dapat beradaptasi dengan cepat dan tepat. 5. Aspek hukum dan politik. Aspek ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang bisa membatasi kegiatan pemasaran, namun bisa juga dijadikan peluang. B. Lingkungan eksternal mikro. 1. Aspek penyedia atau pemasok. Pihak ini merupakan lembaga-lembaga atau individu yang menyediakan kebutuhan perusahaan, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan operasional. Kedua, aspek pesaing. Seorang pemasar harus mampu melihat pesaing secara produk yang dihasilkan serta sifatnya. Ketiga, aspek pelanggan. Pelanggan di sini adalah konsumen itu sendiri, baik secara individu atau kelompok. Keempat, aspek perantara. Pihak ini berada di tengah, yakni di antara perusahaan dan konsumen. Mereka bisa berupa individu atau lembaga, seperti pedagang besar atau pedagang pengecer. C. Lingkungan internal pemasaran. 1. Produk. Setiap perusahaan harus memiliki perencanaan yang baik dalam memproduksi barang atau jasa. Apapun yang ditawarkan harus dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar. Kedua, price atau harga. Harga harus ditentukan berdasarkan analisa mendalam, tidak hanya berdasarkan harga pesaing, tetapi juga disesuaikan dengan daya beli target, biaya produksi, dan sebagainya. Ketiga, place atau tempat. Maksud dari tempat di sini adalah di mana sebuah produk dipasarkan. Keempat, promotion atau promosi. Ini adalah suatu strategi yang digunakan untuk mengenalkan produk ke pasar. Ada banyak aspek yang bisa dimanfaatkan, seperti kelebihan produk, keunikan dibandingkan produk pesaing, ragam atau jenis produk, dan sebagainya. D. Lingkungan internal. Non-pemasaran. 1. Produksi atau operasional. Aspek ini mencakup teknologi yang digunakan untuk produksi, kapasitas perusahaan dalam menghasilkan produknya, efisiensi internal, hingga kemampuan mengendalikan pemasok atau bahan baku. Kedua, sumber daya manusia. Bagian ini tentu berkaitan dengan tenaga kerja, kualitas pegawai, sistem pengembangan kemampuan, serta mekanisme kompensasi yang diberikan. Ketiga, keuangan. Aspek keuangan tidak hanya berupa kondisi aset yang dimiliki, tetapi juga dilihat dari bagaimana perusahaan mengendalikan arus kas, akses memperoleh kredit, dukungan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan, dan sebagainya. Selanjutnya, pemasaran. Citra perusahaan adalah hal vital yang mendukung keberhasilan setiap aktivitasnya. Terakhir, riset dan pengembangan. Saat ini, sejumlah perusahaan gencar melakukan pengembangan dan riset terhadap sumber daya serta perkembangan pasar. Soal keempat, faktor yang mempengaruhi proses keputusan konsumen. Menurut Philip Kotler, perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh 4 faktor, di antaranya sebagai berikut. 1. Faktor budaya.
Budaya, subbudaya, dan kelas sosial sangat penting bagi perilaku pembelian. Budaya merupakan penentu kegiatan dan perilaku paling dasar. Kedua, faktor sosial. A. Kelompok acuan. Kelompok acuan dalam perilaku pembelian konsumen dapat diartikan sebagai kelompok yang dapat memberikan pengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang tersebut. Kelompok ini biasanya disebut dengan kelompok keanggotaan. B. Keluarga. Dalam sebuah organisasi pembelian konsumen, keluarga dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, keluarga yang dikenal dengan istilah keluarga orientas. Keluarga jenis ini terdiri dari orang tua dan saudara kandung seseorang yang dapat memberikan orientasi agama, politik, dan ekonomi, serta ambisi pribadi, harga diri, dan cinta. Kedua, keluarga yang terdiri dari pasangan dan jumlah anak yang dimiliki seseorang. Keluarga jenis ini biasa dikenal dengan keluarga prokreasi. C. Peran dan status. Hal selanjutnya dapat menjadi faktor sosial yang dapat mempengaruhi perilaku pembelian seseorang adalah peran dan status mereka di dalam masyarakat. Semakin tinggi peran seseorang di dalam sebuah organisasi, maka akan semakin tinggi pula status mereka dalam organisasi tersebut dan secara langsung dapat berdampak pada perilaku pembeliannya. Ketiga, pribadi. Keputusan pembelian juga dapat dipengaruhi oleh kreativitas pribadi, di antaranya usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Terakhir, faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen adalah faktor psikologis. Faktor ini dipengaruhi oleh 4 faktor utama, di antaranya sebagai berikut. A. Motivasi. Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu-waktu tertentu. Ketika seseorang mengamati sebuah merek, ia akan berkreasi tidak hanya pada kemampuan nyata yang terlihat pada merek tersebut, melainkan juga melihat petunjuk lain yang sama, seperti wujud, ukuran, berat, bahan, warna, dan nama merek tersebut yang mengacu arah pemikiran dan emosi tertentu. B. Persepsi. Seseorang yang termotivasi siap untuk segera melakukan tindakan. Bagaimana tindakan seseorang yang termotivasi akan dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi tertentu. C. Pembelajaran. Pembelajaran meliputi perubahan perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. Banyak ahli pemasaran yang yakin bahwa pembelajaran dihasilkan melalui perpaduan kerja antara pendorong, rangsangan, isyarat bertindak, tanggapan, dan penguatan. D. Keyakinan dan sikap. Melalui bertindak dan belajar, orang mendapatkan keyakinan dan sikap. Keduanya kemudian mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Soal kelima, pengaruh pembelian di internet terhadap perilaku konsumen maupun produsen. Perilaku konsumen toko offline dan toko online tidak jauh berbeda, sehingga para pemasar dapat menggunakan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh toko tradisional untuk menarik daya beli konsumen. Perilaku konsumen atas belanja online memiliki faktor-faktor pengaruh seperti faktor psikologis, faktor budaya, faktor pribadi, dan faktor sosial yang nantinya akan mengarah konsumen pada keputusan pembelian. Perubahan mendasar yang ikut mempengaruhi perilaku konsumen ikut dipicu dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang dengan pesat, memasuki abad ke-21. Perkembangan internet dalam dekade terakhir telah membawa perubahan yang radikal pada dunia perdagangan di berbagai jenis komoditas. Konsumen saat ini dapat memilih untuk melakukan pembelian secara online atau offline. Kombinasi antara brick and mortar dan teknologi informasi menyebabkan konsumen dapat mencari informasi tentang produk di internet, namun melakukan pembelian produk di brick and mortar store. Tetapi juga ada konsumen yang melihat produk di toko berlangsung fisik namun melakukan pembelian secara online. Brick and mortar dianggap lebih nyata
karena memiliki lokasi dan bangunan fisik yang dapat dikunjungi konsumen dan dapat memenuhi kebutuhan 5 panca indera konsumen. Sedangkan toko online memiliki lokasi yang virtual, dipisahkan jarak dan interaksi dilakukan dengan mesin. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau sikap yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.